Halo, gimana kabarnya? Sehat? Gimana rencana mainnya nih? Apa? Hanya wacana? Seperti kata pepatah, wacana tanpa aksi hanyalah ilusi. Udah jalan-jalan gak jadi, dengerin lato-lato tiap hari, rebahan sambil berhalusinasi. Ya, lebih baik nonton channel Kilang Wanadri lah ya. Iya. Oke, kayaknya cukup basa-basi. Di vlog ini, saya mau ngadem di tempat yang entah berapa kali sudah saya kunjungi, Paltuding Gunung Ijen. Bersama keluarga, rencananya saya mau camping di lerengnya Gunung Ijen dan Gunung Ranti, tepatnya di base camp pendakian Gunung Ranti. Kebetulan saya lewat jalur dari arah Bondowoso. Sebelum sampai di lokasinya, teman-teman akan melewati beberapa landscape yang indah, seperti salah satunya sungai berair hijau nih. Sungai ini terkenal dengan nama Kali Pait. Dulu ada air terjun yang bisa dikunjungi, tapi sekarang sudah ditutup karena dijadikan cagar alam oleh pemerintah. Ya, jadi di sekitar kawasan wisata Ijen itu ada geosite juga namanya Kali Pait. Jadi Kali Pait itu semacam aliran belerang dari kawahnya Ijen. Nah, di sana teman-teman. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu saya kesini tuh masih dibuka dan diperbolehkan. Kalau sekarang ini sudah menjadi cagar alam, jadi untuk masuk ke sana itu sebenarnya dilarang. Cuman kadang ya ada wisatawan-wisatawan nakal yang berobot lewat sini. Tapi jangan dicontoh ya teman-teman, kalau bisa. Namanya cagar alam itu ya kalau bisa kita lestarikan. Tidak jauh dari lokasi Kali Pait tadi, kami sampai di Paltuding Gunung Ijen. Tempat inilah yang biasanya menjadi start pendakian Gunung Ijen. Entah berapa kali kesini, cuacanya mesti berkabut. Mantap kan? Ada dua lokasi yang bisa dijadikan tempat camping di sini, yaitu yang dekat dengan loket pintu masuk Ijen dan yang dekat dengan pintu masuk Gunung Ranti. Kami memilih yang dekat Gunung Ranti karena relatif lebih sepi pengunjung. Lah, cek kosong di pinggonnya. Oh, enak deh. Sebelum langsung mendirikan tenda, karena hari masih cerah, kami berjalan-jalan di salah satu spot baru di kawasan wisata alam Gunung Ijen. Spotnya itu seperti jembatan kayu klasik di tengah hutan, yang siap memuaskan jiwa-jiwa update status kalian nih. Mantap banget. Setelah berjalan-jalan, kami kembali ke spot camping. Tidak langsung mendirikan tenda, kami cuma membuka matras karena hawanya sangat sejuk parah. Sambil bersantai, kami menikmati bekal yang kami bawa dari rumah. Yes.
Kabut yang mulai menebal dan angin yang semakin kencang, akhirnya kami beres-beres dan mulai mendirikan tenda di sebelah mobil kami. Iya besok lo baru kurang titik punya katanya. Aja. Bukan bisa nggawa nih. Tembak matang kawan. Bisa enak gitu. Potes. Kambing, ada tapi. Toko nengok. Ada di kulitnya. Ada kulit orang. Ikut jempol. Ini cuk bumbunya nggak suka suci apa sih kalau Kau sih ini mau titik. Oh, Dirasanya saya gini asinnya. Saya kurang asin banget. wajar ke cantik ya, tinggal. Lo ya. Moro nyala kena aku. Ya wes beranang emang. Yo ora te kono ki, Mang. Tak ngenekne kan. Dadi lah mengung. Iki lho penak. Wes hari. Popong lipunge ceklek engko. Mantap. Pas. Mantap guys, jagung bakar. Ya, ini jadi kan di channelku kan namanya Kilang Wanadri. Ada beberapa subscriber itu yang tanya, Mas, Wanadri ini apa lulusan Wanadri atau anggota Wanadri atau gimana? Kan mungkin bagi yang belum tahu kan Wanadri itu organisasi pecinta alam di Bandung ya. Iya, Bandung. Nah, orang-orang mungkin mengiranya saya itu
apa Anaknya Wanadri. lulusan atau anggota Wanadri. Nah sebenarnya kan enggak kan ya, kan aku udah diceritai juga asal usul namaku, cuman biar tahu aja klarifikasi ke subscriber saya yang penasaran. Cuma terus ada juga yang tanya kok namanya kilang. Nah, kilang ini kan terkenal sama kilang minyak. Nah itu biar sekalian tahu jadi gimana sih dulu ceritanya kok nama saya itu jadi, sebenarnya nama saya itu Kilang Roba Wanadri dan channelnya itu Kilang Wanadri. Nah yang memberi nama itu kebetulan ininya ya saya. Ya cerita no ya gimana ceritanya. Tanggung jawab. Ya, jadi kalau ditanya nama Kilang Wanadri, itu kalau ditanya artinya apa, itu ya memang nggak ada artinya memangnya, nggak ada artinya. Kilang memang kilang, kalau di anu memang kilang minyak. Wanadri dari tim pecinta alam. Jadi namanya Kilang Wanadri itu ayah ambil dari terinspirasi waktu ayah mendaki Gunung Arjuno. Nah itu coba diceritakan ke teman-teman, cerita singkatnya aja. Dulu waktu di Arjuna bagaimana ceritanya? Kok sampai Nah, jadi nama anak itu kan belum menikah posisinya pas. Belum, ayah lulus SMA naik Arjuna itu tahun 92. Jadi waktu itu naik Arjuna bersama 5 temannya ayah, 5 anggota. Nah kebetulan di sana itu lah dikatakan hampir kritis lah, pokoknya di antara 5 itu yang 2 itu kritis. Nah kebetulan waktu itu memang ayah mau minta tolong ke siapa, mau telepon ke, waktu itu nggak ada telepon, HP juga nggak dibawahi. Terus teman ayah yang 2 itu dikatakan sekarat lah, hampir tiada pokoknya. Wong turunnya aja ditandu waktu itu. Nah kebetulan waktu itu di tengah perjalanan waktu turun itu pas istirahat ada tim pecinta alam dari mana tuh ya? Kalau nggak dari Jakarta, dari Bandung juga. Nah itu tim pendaki itu namanya Kilang Sabhawana. Kilang Sabhawana. Jadi berkat orang-orang itulah 2 temannya ayah tadi nyawanya tertolong. Namanya Agus satunya, dan satu lagi namanya kakak ayah kakak lali, Pak Demu itu, Pak Demu satunya. Nah di saat ketemu terus tanya sama tim Sabhawana tadi, loh kenapa temannya mas? Ini mas tidak kuat, lemes kan, waktu itu keadaan lemes, lunglai itulah, turun aja di tandu kan. Ya katakan memang waktu itu kehabisan makanan, nggak minum, nggak makan lah. Nah, kebetulan ketemu tim Kilang Sabhawana itu dikasih makan, terus kebetulan dia tuh persediaan minuman tinggal satu botol aqua lah. Tapi dikasihkan semua ke tim ayah ini karena dia ya namanya tim pecinta alam, cinta gunung, jadi jiwa kursannya masih tinggi. Dia yang masih kuat, masih sehat, jadi nggak apalah, makanan dan minuman dikasihkan ke temannya ayah yang 2 tadi. Nah dari situlah teman ayah yang 2 tadi akhirnya agak ini punya stamina, agak kuat. Sambil ditungguin sampai sehat, malah dikatakan mas jangan turun dulu kalau belum sehat, biar saya tunggu sini sampai sehat. Ini makanan sampai habiskan, minuman sampai habiskan, nggak apa-apa. Wah takwi waktu itu memang ini Kilang Sabhawana ini memang benar-benar saya acungi jempol lah sampai saat ini. Makanya saya itu masih teringat berkat orang-orang itu, akhirnya teman ayah yang 2 tadi terselamatkan. Nah dari nama Kilang Sabhawana itu setelah habis itu kita turun sampai pos, terus sampai sekarang nggak pernah komunikasi lagi kan. Nah akhirnya tetap diingat-ingat lah nama Kilang Sabhawana itulah, dari nama tim pendaki itu saya ambil kilangnya, Wanadrinya
Wanadrinya itu saya ambil dari keinginan ayahmu dulu waktu itu sebenarnya pengen gabung sama Wanadri waktu itu loh makanya. Jadi kilangnya itu saya ambil dari nama Gilang Sababwana yang menolong temannya ayah sampai selamat tadi. Wanadrinya itu saya ambil dari keinginan ayah waktu itu, saya benar-benar pengen masuk tim Wanadri, nggak kesampaian, akhirnya saya kasih nama di Kameko. Kilangnya saya ambil dari Gilang Sababwana, Wanadrinya saya ambil dari keinginan ayah, jadi namanya Gilang Roba Wanadri. Mantap. Itu loh, Robanya coba. berarti apa robanya? Rubahnya itu apa ya rubahnya? Saya enak ya. Rubahnya itu yang Roba, sulit. pancaroba. Pelengkap aja rupanya. Rubahnya itu yang ya buat Tapi kemarin katanya dosen pembimbingku roba itu pancaroba artinya. pancaroba ya bisa Pancaroba dengan maksudnya angin. dari kondisi yang sulit ke kondisi yang menyenangkan. Nah, perubahan dari kondisi yang lemah menjadi kondisi yang sehat. Bisa lah. Jadi seperti itulah kisah cerita namamu itu biar orang-orang nggak penasaran, sampai dosenmu juga bingung namanya Gilang itu apa, anaknya Gilang minyak. Nah, itu kan Padahal salah besar ya teman-teman. salah besar. Itu kebanyakan orang menilai kalau kilang itu kebanyakan kilang minyak. Berarti kalau bisa disimpulkan itu artinya lebih ke penolong gitu. Penolong, Intinya. jiwa penolong lah. Mudah-mudahan kamu nanti bisa menjadi jiwa penolong kayak Gilang Sababwana itu loh. Itu benar-benar. Setelah tidurnya semalam, kami terbangun tepat azan subuh. Beberapa orang yang camping di sini meninggalkan tendanya untuk pergi mendaki ke Gunung Ijen. Karena kami sudah pernah mendaki, kali ini kami memilih bersantai-santai di tenda aja. Oh ya, bagi yang penasaran video pendakian ke Gunung Ijen, juga sudah saya buat videonya kok. Linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, jadi sedikit review. Untuk camping di sini ada retribusinya ya, sekitar 15.000 per tenda. Dan lalu juga bayar parkir mobil sebesar 10.000 dan kalau motor itu 5.000. Fasilitas yang diberikan juga lengkap kawan-kawan. Ada toilet, musola, warung dan kafe 24 jam. Dan misal kalian kedinginan nih pas camping, itu kalian juga bisa menyewa homestay di sekitar situ. Lokasi ini didominasi oleh pengunjung yang transit dulu sebelum keesokan harinya mendaki ke Gunung Ijen atau Gunung Ranti. Kalau ditanya masalah syahdu atau enggaknya, nggak perlu ditanya lagi, syahdu pol lah pokoknya. Oke, mungkin sekian video camping saya kali ini. Setelah camping ini, saya mencoba petualangan ekstrim di air. Kira-kira di mana? Salam lestari dulu, sampai jumpa di petualangan berikutnya.